Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fidel Kayane, NIM 21011020538, kelas 2B8. Materi yang akan saya bahas pada saat ini, yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang kedua, menjelaskan pengertian bank umum. Ketiga, manajemen bank umum. Yang keempat, bank syariah. Kelima, masuk pada materi yang pertama, itu menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Apa yang dimaksud dengan financial technology? Financial technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Bagaimana vintage bisa terjadi? Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana. Keenganan mengunjung suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Bagaimana peran vintage dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, vintage berperan dalam pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement, dan clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Keempat, mengatasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyerataan modal. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, itu menjelaskan pengertian bank umum. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kedua, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Keempat, menyediakan jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amatan kepada individu dan perusahaan. Kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang keenam, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Yang ketujuh, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM,
transfer dana, dan lainnya. Jenis-jenis bank umum. Jenis-jenis bank umum berdasarkan kegiatan operasional dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum devisa adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Contoh bank umum devisa adalah BCA, Bank CIMB, Niaga, dan Bank Danamon. Bank umum dan devisa adalah bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contoh bank umum non-devisa adalah BCA Syariah, Bank Mayora, Bank Panin Syariah. Jenis-jenis bank umum berdasarkan status kepemilikan. Jenis-jenis bank umum dibedakan menjadi: pertama, bank milik negara, yaitu bank yang seluruhnya modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Contohnya BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank BTN. Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pemimpinnya terdiri atas warga negara Indonesia. Contoh bank milik swasta nasional antara lain adalah Bank Muamalat Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Bumi Putra, Bank Lipo, Bank Mega, dan sebagainya. Bank umum. Bank swasta asing, yaitu bank yang kepemilikannya oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Bank asing diperkenankan menjalankan operasinya di 5 kota besar di Indonesia. Contoh bank asing adalah Citibank, ASBC, ABN, dan Rabobank. Bank milik campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank milik campuran antara lain adalah Interpacific Bank, ING Bank, Sanua Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank, Bank Merikop, dan lain-lain. Fungsi bank umum. Yang pertama, agent of trust. Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi oleh bank umum dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Artinya, kegiatan pengumpulan dana berdasari rasa kepercayaan dari nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank. 2. Agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, diperlukan uang sebagai alat pembayaran, kesatuan hitung dan pertukaran. Yang ketiga, agent of service. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank memberikan jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan atau inkaso. Manajemen bank. Manajemen bank pada intinya adalah pengelolaan aktiva pasifa bank atau banking asset liability management atau ALMA, atau dengan kata lain pengelolaan sumber dana
dan penyaluran dana bank. Kegiatan manajemen dana bank meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpun dana penyaluran dana masyarakat atau DPK. Bila kita merujuk pada neraca bank, manajemen bank merupakan pengelolaan simpanan atau likuiditas atau sisa pasifa dan pengelolaan kredit atau sisa aktiva. Dengan demikian, LMA merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, pengendalian biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Manajemen kredit bank adalah bagaimana mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit tersebut dapat dilakukan dengan baik-baik, sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur kredit bank. Yang pertama, kepercayaan, kedua, kesepakatan, yang ketiga, jangka waktu, dan keempat, balas jasa. Manajemen modal bank merupakan salah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko, tetapi juga sebagai sumber utama bank dalam memproteksi depositnya. Dalam neraca bank, terlihat bahwa rekening-rekening bank modal merupakan kewajiban dari pasifnya yang tergolong non-current, artinya di luar dari kewajiban secara segera. Tetapi modal merupakan kewajiban dari bank terhadap pemiliknya. Untuk itu, manajemen bank harus mempertanggungjawabkan pengelolaan modal ini kepada pemegang saham pada waktu yang telah ditentukan, misalnya setahun sekali dalam RUPS. Manajemen dana bank merupakan ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Baik, materi yang keempat, Bank Syariah. Pengertian Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada Bank Syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Penanggung jawab Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola yang berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Secara hakikatnya, Bank Syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Jenis bank syariah. Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Yang pertama, bank umum
syariah, dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang diperhatikan. Perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam melaksanakan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai bank baitul mal, penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf atau nasir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakil. Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu, pembiayaan yang dibolehkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli, serta pengambil alihan utang berdasarkan akad awalnya. Materi yang kelima, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank perkreditan rakyat. Sebagai bank, BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Jenis-jenis BPR. Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah atau dalam ini umumnya pemerintah dalam daerah tingkat 2, dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah atau BPRS. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3. Pertama adalah BPR Badan Kredit Desa atau BKD. Jenis yang kedua adalah BPR bukan Badan Kredit Desa. Jenis yang ketiga adalah LDKP, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.